Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Alfala Halmaira dari Prodi Manajemen kelas MG301. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai strategi menjaga kedaulatan bangsa demi keutuhan NKRI di era Society 5.0. Yang dimana ini merupakan penilaian pengambilan nilai dari tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan semester ganjil tahun ajaran 2025 sehingga dengan 2026. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Yusuf Setiadi SH SSTMK MMM Hum dan juga kepada seluruh rekan sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk melihat presentasi saya pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini mengenai strategi menjaga kedaulatan bangsa demi keutuhan NKRI di era Society 5.0. Baiklah, pada slide pertama terdapat latar belakang dan fokus identifikasi masalah, yang dimana era Society 5.0 merupakan zaman di mana manusia dan teknologi menjadi bagian satu sama lain. Dalam menjaga kedaulatan bangsa dan keutuhan NKRI, masyarakat harus diberikan kesadaran tentang ilmu pertahanan dan bela negara, agar memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme. Perkembangan zaman ini bisa dimanfaatkan untuk menciptakan inovasi serta mencari pengetahuan baru dan dapat membuat hubungan antara dunia nyata dan dunia maya yang efektif dan efisien, sehingga dapat menyelesaikan segala masalah yang ada di berbagai bangsa dan negara. Namun, hal ini menyebabkan dunia menghadapi tantangan global, seperti terjadinya pemanasan global, berkurangnya sumber daya alam, terjadinya kesenjangan ekonomi, dan banyaknya aksi terorisme. Internet merupakan teknologi terbarukan yang memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi. Hal inilah yang memperbesar peluang munculnya serangan terhadap pertahanan negara melalui ancaman siber. Bentuk ancaman yang paling rentan biasanya adalah sasaran yang menargetkan psikologis bangsa untuk mengubah emosi, sikap tingkah laku, bahkan ideologi. Baiklah, pada slide berikutnya yaitu terdapat tabel data empiris, yaitu kategori datanya merupakan ancaman cyber, indikator tahunnya Traffic Anomalies 2023 dengan status statistiknya 1,2 miliar serangan, sumber datanya yaitu Badan Siber dan Sandi Negara. Lalu terdapat kategori data keamanan global dengan indikator atau tahun global cyber security dengan statistik atau status peringkat 24 dari 194 negara, lalu sumber datanya yaitu International Telecommunication Union. Lalu kategori data ketahanan digital dengan indikator Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2023 dengan statistik skor 43,18 yaitu kategorinya sedang. Lalu sumber datanya Kemenkominfo RI. Lalu yang terakhir terdapat ancaman ideologi dengan indikator paparan radikalisme di media sosial dengan statistik 60% konten menyasar Gen Z dengan sumber datanya BNPT. Lalu slide berikutnya terdapat pendekatan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Creswell. Studi perpustakaan yaitu rangkaian usaha yang dilakukan dengan sadar dan berkelanjutan dengan pengumpulan data, membaca beberapa sumber, mencatat beberapa hal penting, serta dikelola sehingga menjadi sebuah data yang utuh dalam sebuah penelitian. Dengan kelengkapan data yang telah dikumpulkan, maka makalah ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang dapat digunakan untuk menjaga kedaulatan bangsa demi keutuhan NKRI dalam perspektif ilmu pertahanan dan bela negara. Lalu pada slide berikutnya yaitu kajian teori dengan menggunakan teori strategi. Tujuan strategi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjaga dan melindungi segenap bangsa Indonesia, menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman. LIK dan mencetuskan teori strategi terdiri dari 3 unsur, yaitu means, ways, dan ends. Yaitu means adalah sarana untuk mencapai tujuan, ways adalah cara untuk mencapai tujuan, dan ends adalah tujuan yang ingin dicapai. Baiklah, pada slide berikut ini yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di era Society 5.0 ini adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan oleh setiap bangsa dan negara. Teknologi internet yang sangat berkembang
pesat di era ini memberikan kemudahan bagi siapapun. Menurut Wahyuni, secara dimensional, ancaman digital atau cyber attack terdiri atas berbagai unsur kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain yaitu satu, ancaman sosial dan budaya, lalu yang kedua ancaman terhadap keselamatan umum, lalu yang ketiga ancaman teknologi, lalu yang keempat yaitu terdapat ancaman ideologi, kelima ancaman politik, keenam ancaman ekonomi. Dengan banyaknya ancaman yang akan terjadi di dunia cyber ini, pengguna harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi, terutama generasi milenial, sebagai agent of change. Pada zaman ini diharapkan terciptanya SSS atau Super Smart Society yang akan mewakili masyarakat yang sudah biasa terhubung dengan teknologi digital yang secara rinci hadir dengan berbagi kebutuhan masyarakat tersebut. Namun perlu dicatat bahwa digitalisasi hanya sebagai sarana. Baiklah, kemudian yang terakhir yaitu terdapat kesimpulan dan rekomendasi. Pada era ini yang serba digital ini, kedaulatan bangsa harus tetap dijaga demi keutuhan NKRI. Masyarakat zaman sekarang yang sangat terbiasa dengan perubahan teknologi dan kemajuan pesat internet harus menjaga kedaulatan bangsa agar tidak dirusak oleh banyaknya ancaman cyber seperti hoax dan perusakan ideologi yang siap menyerang kapanpun. Adapun strategi yang bisa dilakukan dalam menjaga kedaulatan bangsa demi keutuhan negara dalam perspektif ilmu pertahanan dan bela negara, yaitu dibagi menjadi 3 strategi: pemerintah dan strategi perorangan masyarakat. Hal ini dilakukan agar penerapan kebijakan dan strategi menjadi lebih terstruktur. Lalu rekomendasinya yaitu satu, penguatan komponen cadangan cyber, lalu yang kedua, transformasi kurikulum bela negara berbasis literasi digital, ketiga, kemandirian teknologi alutsista dan AI, keempat, diplomasi pertahanan di ruang cyber, lalu yang kelima, peningkatan intelijensi pertahanan berbasis big data. Lalu terdapat daftar-daftar perpustakaan di sini, daftar perpustakaan untuk menyusun makalah PPT ini. Baiklah, cukup sekian presentasi singkat dari saya, semoga dapat dipahami. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.